Halo, selamat pagi Sobat Kemhan. Bagaimana kabar Anda? Kita doakan bersama selalu sehat dan terus semangat. Walaupun pandemi belum berakhir, namun kita harus tetap menjaga imun kita agar bisa terus sehat dan juga menjaga keluarga kita yang ada di sekeliling kita juga. Senang sekali saya Suara Madinah hadir menjumpai Anda selama 30 menit ke depan dalam Defense Advocate. Dan kali ini kalau kita membahas terkait dengan Kementerian Pertahanan, tentu Kementerian Pertahanan ini selalu menghadirkan ketersediaan fasilitas dan juga pengadaan alutsista yang memang harus melalui sertifikasi kelaikan. Lalu apakah itu kelaikan dan seperti apa juga fungsinya? Langsung saja yuk kita akan membahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio podcast Kemhan. Pagi hari ini sudah ada Laksamana Pertama TNI Teguh Sugiono SEMM selaku Kapus Laik Kemhan, Kepala Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Teguh. Waalaikumsalam Mbak Dina. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Dina juga demikian. Alhamdulillah baik. Pak, terkait dengan ketersediaan fasilitas dan juga pengadaan alutsista yang tadi sebelumnya saya sudah sounding di awal, tentu adanya sertifikasi kelaikan. Namun Pak, informasi nih untuk Sobat Kemhan yang mungkin belum mengetahui apa sih sebenarnya kelaikan dan kenapa sih harus melalui uji kelaikan. Nah mungkin Pak Teguh bisa menjelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan kelaikan dan juga regulasi yang mendasari kelaikan itu sendiri. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Saya kira pertanyaan yang cukup baik. Yang perlu saya juga jelaskan pada para pemirsa bahwa kelaikan itu sendiri adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya satu terkait dengan peraturan itu sendiri, kemudian tentunya terkait dengan keselamatan, dan yang terpenting adalah terpenuhinya fungsi asasi terhadap peralatan. Itu yang terpenting terkait dengan kelaikan. Sementara kalau kelaikan militer itu sendiri adalah wujud penerapan hakikat kelaikan pada jenis komoditi militer, fasilitas produksi, dan fasilitas pemeliharaan sehingga dapat dioperasikan atau digunakan dengan tingkat keselamatan yang dapat diandalkan sesuai dengan rancang bangun dan fungsi asasi dalam jangka waktu tertentu. Itu fungsi kelaikan. Kalau sementara regulasinya yang kita saat ini pakai adalah yang pertama Permenhan nomor 33 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kelaikan militer untuk mendukung pertahanan negara. Kemudian dasar kita kedua adalah Permenhan nomor 14 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan itu sendiri. Itu sebagai regulasi yang kita pakai dalam melaksanakan kelaikan di Kemhan ini. Baik, nah lalu Pak, tentu kan ada fungsi-fungsi tersendiri yang dihadirkan dari kelaikan itu sendiri. Dan apa yang dilakukan Puslaik nih dalam melaksanakan fungsi kelaikan di Kementerian Pertahanan? Baik, terima kasih Mbak Dina. Jadi fungsinya kelaikan itu kita ada beberapa hal tentunya. Yang pertama kita menyusun kebijakan teknis program maupun anggaran. Kemudian tentunya terkait dengan apa yang nanti kita pakai pedoman di dalam mengerjakan kelaikan itu sendiri adalah penyusunan peraturan dan petunjuk teknis tentunya terkait dengan kelaikan. Kemudian pelaksanaan sertifikasi itu sendiri, baik terhadap produk, fasilitas produk, konstruksi, fasilitas pemeliharaan perbaikan, maupun terkait dengan sertifikasi keahlian atau kualifikasi personil penyelenggara kelaikan militer itu sendiri. Baik, kalau di kelaikan itu sendiri Pak, apakah ada program-program atau kegiatan yang selama ini sedang berjalan seperti apa saja Pak Teguh? Ya, terima kasih. Jadi kita ini perlu diketahui kita kelaikan itu memang melaksanakan fungsi atau tugasnya itu ada dua. Satu yang tadi dikaitkan dan Mbak Dina bahwa kita melaksanakan sesuai program. Yang kedua adalah non-program. Program ini tentunya kaitannya dengan yang sudah terprogram di dalam perencanaan kegiatan yang ada di Kemhan ini, yang saat ini dilakukan oleh Satker di UU Kemhan. Yang kedua yang non program tentunya datangnya dari industri pertahanan itu sendiri.
Baik, dan kalau untuk kegiatannya Pak, sejauh ini yang sedang berlangsung, mungkin menjadi tugas tersendiri juga oleh Pak Teguh dan jajaran, apa yang sedang dilakukan? Ya kalau saat ini sama yang tadi saya sampaikan bahwa kita saat ini melaksanakan, tim kami ini melaksanakan sertifikasi terhadap dengan pengadaan bisa alutsista yang dilaksanakan di Pusal Panhan, di Badan Sarana Pertahanan atau dengan di unit organisasi di lingkungan Kemhan, dan kegiatan yang kita lakukan fasilitas terhadap fasilitas industri ya, atau kita biasanya memberikan untuk mensertifikasi fasilitas produksi maupun fasilitas pemeliharaan atau perbaikan yang dimiliki oleh industri pertahanan itu sendiri. Baik, mungkin bisa dicontohkan juga Pak, fasilitas apa saja sih yang memang harus maksudnya tersertifikasi gitu oleh kelaikan itu? Ya, contohnya gini, kalau kita bicara BUMN kan kita ini mensertifikasi terhadap 3 matra ya, darat, laut, udara. Ya, tentunya kaitannya ke sana. Yang pertama kalau kita kaitannya dengan produk itu adalah misalnya dari pengadaan yang dilaksanakan oleh Pusal Panhan, pengadaan alutsista gitu ya. Kita akan mensertifikasi dari proses rancang bangunnya, kemudian dari proses pembangunannya sampai nanti pada proses pengakhiran yang kita laksanakan dengan uji. Finishingnya seperti itu ya Pak ya? Finishingnya melaksanakan uji bahwa alutsista yang dibangun tadi itu sudah memenuhi standar atau memenuhi kelaikan sebelum dioperasikan atau digunakan oleh user nantinya gitu. Baik. Kalau dari sisi industri tentunya yang kita sudah kita sertifikasi yang kita kalau industri BUMN, industri itu kan ada 2 ya, BUMN dan swasta. BUMN ini kita misalnya fasilitas yang dimiliki oleh PT Pindad, kemudian PT PAL, kemudian PT DI, itu untuk yang BUMN. Untuk yang swasta tentunya banyak juga yang mempunyai fasilitas terkait dengan perbaikan maupun pembangunan itu sendiri, galangan-galangan kapal seperti itu, kemudian fasilitas pemeliharaan untuk pesawat, kemudian termasuk dengan pemeliharaan untuk kendaraan tempur. Itu salah satu contohnya. Baik, nah lalu Pak, Sobat Kemhan juga ingin tahu nih, sebenarnya siapa saja sih yang terlibat dalam proses sertifikasi itu? Baik, terima kasih. Jadi di dalam melaksanakan proses kelaikan itu ada beberapa. Yang pertama bahwa itu tadi kita ada tim sendiri dari internal kelaikan, di mana kelaikan Kemhan itu timnya ada tim dari IMLA ya, Indonesian Military Land Worthiness Authority, kemudian ada IMSA, Indonesian Military Sea Worthiness Authority, kemudian ada IMA, Indonesian Military Air Worthiness Authority. Nah, di samping itu ada juga dari personel dari angkatan atau dalam hal ini dari user, yang tentunya juga yang sudah memiliki sertifikat kelaikan yang dikeluarkan oleh Kemhan. Kemudian juga dari industri itu sendiri, yang apabila mereka belum memiliki sertifikat, kita berikan otorisasi begitu dalam pelaksanaannya. Jadi yang terlibat seperti itu Mbak Dina. Baik, ternyata banyak juga ya Pak ya, berarti dari udara, laut, dan juga darat gitu ya, memang berperan penting juga untuk bisa melakukan proses dari sertifikasi itu sendiri. Betul. Lalu Pak, mengapa sih diperlukan adanya sertifikasi kelaikan ini? Apakah memang kalau seandainya nih ada produk-produk yang ingin dibawa ke luar negeri, katakanlah seperti itu, apakah memang harus sesuai dengan uji kelaikan atau sertifikasi yang memang valid gitu untuk dibawa ke sana? Ya betul, bahwa setiap produk maupun atau kalau kita tadi bicara pertanyaan masalah produk untuk dibawa ke luar negeri, tentunya sebelum industri ini menjual produknya ke luar negeri, tentunya harus melalui authority yang kita ada di negara kita. Di mana kalau di militer ini adalah tentunya atau di industri pertahanan ini adalah kelaikan Kemhan ya. Karena pasti di luar sana akan menanyakan itu. Betul. Bahwa apakah alutsista yang akan dijual di luar ini sudah memenuhi dari kelaikan standarisasi kelaikan itu sendiri. Sehingga itu memang
sangat dipenting atau sangat diperlukan untuk memenuhi persyaratan mereka untuk apabila akan menjual produknya ke luar negeri. Baik. Demikian. Dari kegiatan yang sejauh ini sudah berlangsung terkait dengan kelaikan produk, katakanlah seperti itu ya Pak ya. Apakah memang ada produk yang mungkin tidak lolos uji kelaikan dari yang sudah berjalan sejauh ini Pak? Ya tentunya dalam proses itu karena kita bekerja tentunya pertama sesuai dengan regulasi ya, kemudian sesuai dengan aturan yang sudah kita pedomani sendiri. Terkait dengan pengajuan itu memang tidak semuanya kemudian otomatis akan kita terima, kita tentunya kita uji ya. Dalam sertifikasi itu kita mengenal ada 3 tahapan Mbak Dina. Yang pertama itu adalah kita melaksanakan verifikasi dokumen, kemudian kita akan conformity atau kesesuaian, kemudian terakhir adalah kita laksanakan uji ya. Apabila 3 faktor itu bisa terpenuhi, artinya bahwa pengajuan dari permohonan untuk sertifikasi ini semuanya bisa terpenuhi ini, tentunya akan bisa kita terbitkan sertifikat. Tetapi memang juga ada juga yang memang belum bisa memenuhi, yang kemudian kita ya mohon maaf kita tidak bisa terbitkan sertifikat karena memang belum memenuhi terhadap aturan yang memang kita gunakan. Baik, misalnya contohnya seperti apa Pak yang mungkin belum bisa memenuhi kelaikan uji itu sendiri? Ya contohnya misalnya gini, ini kepada misalnya contoh yang baru-baru kita laksanakan di mana, di kelaikan udara ya, dalam kaitannya pengajuan untuk fasilitas pemeliharaan. Setelah kita laksanakan verifikasi dokumen, kemudian kita conformity, ternyata memang masih belum memenuhi dari apa yang kita harapkan atau yang menjadi persyaratan di dalam kelaikan itu sendiri, sehingga ya kita belum bisa memberikan sertifikasi itu. Baik. Begitu. Kalau untuk proses sertifikasi itu sebenarnya butuh durasi berapa lama sih Pak? Mungkin bersama tim kan juga butuh waktu yang banyak nih. Tidak semerta-merta harus langsung saja nih dikeluarkan sertifikat begitu ya Pak. Harus melalui proses yang begitu panjang. Biasanya berapa lama untuk sertifikasi itu bisa langsung keluar? Baik. Jadi memang itu tergantung dari pemohon itu sendiri ya. Jadi saya juga sering menyampaikan bahwa proses sertifikasi ini akan bisa cepat atau lambat tergantung dari kesiapan pemohon itu sendiri. Manakala pemohon ini bisa sudah menyiapkan segala sesuatunya yang kita minta, karena apa? Di dalam proses sertifikasi ini di samping ada permohonan dari aplikasi atau dari aplikan gitu ya, atau dari pemohon, kita kemudian tentunya akan persyaratan kita adalah kita akan merencanakan untuk rapat koordinasi awal atau farm brief gitu ya. Di dalam farm brief itulah kita memberikan arahan ataupun memberikan informasi apa saja sih yang akan dipersiapkan. Nah, di mana tentunya tujuannya agar proses sertifikasi itu tadi, kalau kita sudah memberikan informasi ini, prosesnya sendiri bisa lebih cepat. Kalau mereka tidak siap, tentunya ya akan berlama-lama gitu. Baik. Lalu Pak, kapan sih sebenarnya kegiatan sertifikasi kelaikan ini dilaksanakan? Sertifikasi kita dilaksanakan tentunya itu tadi, tentunya kalau kaitannya dengan industri maupun dari kontrak gitu kan ada 2 tadi ya sumbernya ya. Kalau dari kontrak tentunya kita mengikuti dari klausul kontrak yang ada, kapan itu sertifikasi dilaksanakan tentunya sudah diatur di dalam kontrak itu sendiri. Tetapi kalau misalnya dari industri ataupun dari pihak lain, itu yang tadi saya sampaikan bahwa mereka harus mengajukan permohonan dulu, kemudian dari permohonan itu kemudian kita tindak lanjuti tentunya, kemudian kita farm briefkan atau kita rapatkan koordinasi awal yang tadi tujuannya adalah untuk saling memberikan informasi baik dari sisi kelaikan maupun dari pengajuan pemohon, sehingga harapannya tadi bahwa kegiatan sertifikasi ini tentunya akan dapat
berjalan bisa lebih cepat untuk saling memberikan informasi itu sendiri, Pak. Ya, sehingga sangat penting bahwa permohonan itu kemudian untuk kita tindak lanjuti karena proses ini akan menentukan langkah kita selanjutnya di dalam melaksanakan sertifikasi itu sendiri. Baik, kalau terkait dengan lokasi atau tempat gitu Pak, di mana saja sih pelaksanaan sertifikasi kelaikan dilakukan oleh Puslai Kemhan? Baik, terima kasih Mbak Dina. Jadi proses sertifikasi itu kita juga tergantung pertama tadi dari kontrak atau dari pemohon itu sendiri, dalam hal ini industri pertahanan ya. Kalau kontraknya kemudian itu kaitannya dengan dalam negeri, ya kita akan laksanakan dalam negeri. Atau kalau misalnya kontrak itu ada dari luar negeri, kita akan laksanakan di luar negeri. Jadi pada dasarnya pelaksanaan sertifikasi itu bisa dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri, tergantung dari objeknya itu sendiri atau dari sertifikasi yang akan kita laksanakan itu di dalam kontrak atau sesuai dengan permohonan dari industri. Baik, kalau seandainya Kementerian Pertahanan ini tentu memerlukan produk dari luar, katakanlah contoh gitu ya Pak, alutsista gitu ya dihadirkan dari luar negeri, yang tentu akan dilihat atau disertifikasi gitu di Indonesia untuk kepentingan yang ada di Indonesia. Nah tentu kan di luar negeri ini mereka sudah lolos sertifikasi misalnya seperti itu. Apakah dilakukan uji coba juga pada saat barang atau produk tersebut itu datang di Indonesia, ataukah memang sudah benar-benar lolos juga di Indonesia? Ya, jadi untuk produk-produk yang dari luar negeri, memang kalau misalnya dia sudah dilaksanakan sertifikasi di negara, kita di kelaikan ini melaksanakan proses hanya validasi, ya validasi. Terhadap dokumennya, terhadap di situ kan tentunya ada data-data dukungnya ya Pak ya, sehingga dari data dukung itu kita kemudian validasi. Kalau memang memungkinkan untuk dilaksanakan uji, karena kan kadang-kadang perjalanan kalau itu bicara itu kan ada pengaruh ya di negaranya mereka, kemudian dibawa ke sini untuk meyakinkan kembali. Mungkin ada permasalahan gitu iya, di jalan ya Pak, untuk meyakinkan bahwa nanti setelah diterima oleh user dalam hal ini di TNI baik itu darat, laut, udara, diyakinkan bahwa peralatan itu sudah layak tentunya. Oke, berarti memang tetap harus diuji kembali gitu ya Pak ya, untuk walaupun memang sudah tersertifikasi gitu. Betul. Dari luar negeri itu sendiri. Lalu Pak, terkait dengan proses sertifikasi kelaikan, bagaimana sih sebenarnya prosedur? Tadi kan sudah dilakukan seperti Bapak yang sudah jelaskan sebelumnya, namun proses itu bisa diceritakan lebih detail lagi Pak untuk uji kelaikannya? Ya, ini tergantung juga dari alutsistanya sendiri ya, karena masing-masing angkatan berbeda-beda. Khususnya kalau misalnya di angkatan laut ini prosesnya panjang, karena pembangunan kapal itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, biasanya berapa lama tuh Pak? Bisa tergantung Mbak, bisa 36 bulan, bisa 52 bulan gitu. Jadi tergantung produknya ya. Produk itu sendiri ya. Sehingga memang waktu yang digunakan ya tergantung dari kondisi tadi. Kalau misalnya pengadaan rantis mungkin tidak selama pengadaan kapal gitu, sehingga prosesnya juga tidak terlalu lama gitu. Baik. Nah, lalu Pak, apakah Kementerian Pertahanan terkait dengan kelaikan sertifikasi ini juga bekerja sama Pak dengan pihak-pihak lain ataupun negara lain misalnya seperti itu? Ya, baik, terima kasih. Kalau di dalam negeri kita sudah bekerja sama ya dengan institusi yang ada di sini. Misalnya kita kalau di Angkatan Laut itu kita kerjasama dengan BKI gitu ya. Kemudian dengan kelas-kelas yang lain, dengan LHI, itu BPPT gitu ya. Kemudian kalau di udara itu karena kita sering kita berkomunikasi tentunya dengan Kementerian Perhubungan, kemudian dengan industri penerbangan seperti PT.DI dan institusi lainnya. Kalau di darat ya tentunya kita, karena produk kita banyak diproduksi oleh PT Pindad, untuk kemudian tentunya kita lebih banyak
berkoordinasi dengan PT Pindad. Kalau di luar negeri tentunya dengan dengan penyedia-penyedia yang mereka sudah bekerja sama dengan industri pertahanan itu sendiri. Baik, berarti saling berkesinambungan gitu. Betul. Ya Pak ya. Lalu Pak, terkait dengan isu-isu yang ada di Kelaikan, seperti apa sih Pak? Karena kan memang ada beberapa pendapat gitu, mungkin dari masyarakat, juga dari jajaran yang lain. Betul. Misalnya seperti itu. Tapi kan dari Pak Teguh sendiri nih, selaku kepala tentu mendapatkan isu-isu yang mungkin tidak sependapat gitu dengan yang lainnya. Bisa dijelaskan Pak? Iya, mungkin menurut saya sama dengan aturan-aturan yang sudah ada, bahwa setiap aturan itu belum tentu orang mengetahui, belum tentu orang memahami, belum tentu orang mendapatkan informasi, sehingga tidak semuanya memahami bahwa aturan itu dibuat itu harusnya untuk dilaksanakan. Nah, tentunya ini juga sama dengan di Kelaikan, bahwa Kelaikan ini memang mungkin tidak semua orang atau tidak semua instansi ataupun yang terkait di Kemhan TNI ini yang mendapatkan informasi yang cukup gitu ya, meskipun aturan kita sudah ada. Nah, oleh karena itulah memang kendala kita adalah itu, bahwa Kelaikan ini masih belum mendapatkan porsi yang penting di dalam prosesnya. Karena itu tadi kemungkinan belum ada yang memahami, belum ada yang tahu, atau belum mendapatkan sosialisasi, sehingga itu menjadi isu-isu yang perlu kita, dan saya khususnya dengan tim kami ini tidak berhenti-hentinya untuk selalu melaksanakan sosialisasi agar mereka atau institusi-institusi ini memahami artinya Kelaikan. Kemudian tentunya kedua terkait dengan aturan itu sendiri, bahwa aturan ini di samping mungkin ada perkembangan teknologi atau mungkin aturan kita yang sudah lama yang mungkin harus butuh penyesuaian dengan situasi sekarang, itu yang memang harus menjadi kendala. Yang ketiga tentunya terkait dengan sumber daya manusianya itu sendiri, bahwa Kelaikan ini harus selalu kita tingkatkan, karena itu tadi seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga personel itu juga harus kita tingkatkan, baik dari sisi aturannya, dari sisi skillnya dan sebagainya. Baik, nah lalu Pak, tentu kan selain adanya isu-isu yang ada di Kelaikan, ada juga evaluasi yang dilakukan nih Pak setiap tahunnya, dengan adanya progres dan juga kekurangan gitu. Betul. Dari Kelaikan itu sendiri. Apa yang menjadi evaluasi biasanya di setiap tahun ya Pak, yang dilakukan juga oleh Pak Teguh? Baik, Mbak Dina. Jadi sama juga tadi terkait dengan isu itu sendiri, bahwa kita mengevaluasi terhadap itu tadi yang pertama, bahwa stigma mungkin orang masih beranggapan bahwa Kelaikan menjadi hal yang belum penting gitu ya, sehingga kita evaluasi kenapa sih kok seperti itu. Makanya di dalam program kita itu kita membuat mengajukan program untuk melaksanakan sosialisasi ke Kemhan maupun TNI. Harapannya tentunya Kelaikan ke depan ini bisa dipahami gitu ya. Kemudian institusi sendiri itu bisa mengakomodir ataupun selalu mengikut sertakan Kelaikan itu sendiri. Yang kedua tentunya terkait dengan peraturan itu sendiri, kita mengevaluasi sehingga di tahun ini kita sendiri mengajukan revisi terhadap peraturan-peraturan yang sudah lama, karena dulu masih ada perdirjen gitu ya, sehingga itu kita evaluasi untuk kita ajukan. Kemudian juga kita juga mengajukan juga untuk peraturan baru, karena terkait dengan perkembangan teknologi yang kita sendiri di Kelaikan ini mungkin belum masuk itu. Harus update seperti itu. Betul. Jadi kita update terus, sehingga kita juga mengajukan untuk pengajuan peraturan baru. Nah, yang ketiga tentunya terkait dengan personil tadi, kita selalu evaluasi, di samping kita juga meminta kepada pengguna dalam hal ini itu di bidang pengadaan maupun dari industri, bagaimana personil kita bekerja. Kita juga tentunya berusaha meningkatkan
kemampuan kualifikasi personil itu sendiri, sehingga di dalam pelaksanaan tugas sertifikasi itu tidak menjadikan kendala di lapangan gitu. Tapi biasanya ada pelatihan juga nggak sih Pak untuk personil itu sendiri? Betul. Jadi setiap tahun kita melaksanakan pelatihan ya. Kita baik di kelaikan darat, kelaikan laut maupun kelaikan udara. Kita melaksanakan program itu peningkatan keahlian ya. Yang mulai tahun 2019 itu sudah kita bagi menjadi leveling ya. Ada kelaikan tingkat 1, kemudian tingkat 2. Dan tentunya ini kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan saat ini, mana yang akan lebih banyak dibutuhkan. Baik. Begitu. Dari tugas Pak Teguh selaku Kapus Laik, tentu ini menjadi tanggung jawab yang begitu besar Pak. Dan namun di sisi lain ada tantangan tersendiri. Tantangan apa yang paling besar yang biasa dihadapi Pak? Untuk menguji kelaikan sertifikasi ini kan menjadi peranan yang penting nih di Kementerian Pertahanan. Betul. Ya jadi itu tadi kembali bahwa tugas pokok kita saat ini ya secara organisasi kelaikan ini saat ini Puslek Kemhan itu kita dibawa langsung Menteri Pertahanan. Yang dulunya kita dibawa Baranahan ya Mbak ya. Sekarang ini dibawa Menteri Pertahanan dengan pembinaan Bapak Sekjen tentunya. Ini tentunya kita dituntut lebih independen pastinya ya. Kemudian yang kedua pasti tugas kita ini semakin kompleks ke depan dengan pengadaan alutsista dan pembinaan ataupun kita membina untuk peningkatan industri pertahanan yang mandiri gitu ya. Itu menjadi tugas kita yang juga berat. Oleh karena itu kita ya dalam kaitan itu tentunya Puslek ini selalu harapannya kita selalu memberikan tidak henti-hentinya tadi mensosialisasikan, kemudian kita bekerja sama dengan instansi-instansi yang memang yang bisa kita menambahkan kita kemampuan terhadap sumber daya manusia kita, kemudian juga tentunya dukungan dari semua pihak terkait dengan keberadaan kelaikan Kemhan ini, sehingga ke depan kelaikan Kemhan ini mungkin bisa lebih maju, bisa lebih dipercaya untuk bisa melaksanakan tugas kelaikan itu sendiri, di mana tugas kelaikannya salah satunya adalah menjamin tadi yang tadi saya sampaikan dari sisi masalah aturan, dari sisi keselamatan maupun dari fungsi asasinya dari peralatan itu, kalau itu bicara peralatan. Baik, berarti tantangannya yang lebih kompleks lagi apa nih Pak, yang mungkin untuk membuat perubahan ke depannya seperti apa Pak? Ya ini yang menjadi tantangan kita itu tadi yang kita sampaikan bahwa kita pertama harus mendapat dukungan dari semua pihak ya. Kalau tidak dapat dukungan tidak ada artinya kelaikan ini, karena kemudian kita akan berjalan sendiri. Dukungan itu pasti tentu kita sangat butuhkan. Yang kedua tentunya seiring dengan pembelian atau pengadaan alutsista ini, tentunya ini menjadi tugas kita yang berat, karena seperti ketahui bahwa alutsista kita saat ini sudah banyak yang berumur tua. Ini khususnya untuk yang kelaikan di angkatan ini menjadi tantangan yang berat ya Mbak ya, dalam melaksanakan kelaikan. Tentunya hal ini itu tadi, selama mungkin kelaikan ini mendapat dukungan dan disupport untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, harapannya tentunya bahwa alutsista yang ada maupun yang akan nanti kita akan beli itu kita bisa yakin pengguna itu untuk dioperasikan, karena memang sudah dilaiki oleh institusi maupun oleh personil yang memang memiliki kemampuan di bidang kelaikan. Baik.
Tentu harapan Bapak juga tadi ingin mendapatkan dukungan yang lebih besar juga dan juga sosialisasi yang harus lebih dilakukan lebih banyak lagi gitu ya Pak ya. Harapan dan pesan untuk Sobat Kemhan seperti apa Pak? Terakhir silahkan mungkin agar Sobat Kemhan juga lebih bisa mengenal lagi nih kalau di Kementerian Pertahanan ini harus bisa melewati sertifikasi kelayakan terkait dengan fasilitas dan juga produk-produk yang dihadirkan. Silakan Pak Teguh. Bahwa untuk pesan kepada Sobat Kemhan. Sobat Kemhan ini tentunya bahwa diingat bahwa di dalam organisasi Kemhan ini ada namanya kelaikan. Jadi saya kira tugas tanggung jawabnya kelaikan tadi sudah saya sampaikan. Tentunya harapannya dengan adanya keberadaan kelaikan ini tolong dimanfaatkan dengan baik. Karena kalau memang kita sudah diberikan kesempatan itu, artinya nanti produk-produk yang akan diadakan ataupun fasilitas yang ada di Kemhan ini tentunya bisa, atau Puslek ini bisa menjamin bahwa yang sudah kita sertifikasi itu memang memiliki kemampuan ataupun memenuhi standar kelaikan itu sendiri. Baik, untuk Kementerian Pertahanan ada lebih baik ke depannya ya Pak ya. Betul, tentunya itu Mbak Dina. Jadi ingin kita bahwa Kementerian Pertahanan ini khususnya nanti dari support dari kelaikan ini menjadi lebih baik, lebih dalam penyiapan alutsista juga lebih modern, bagus gitu betul. Ya, sehingga harapannya permasalahan mengenai musibah, kecelakaan alutsista bisa dihindarkan. Baik, amin. Itu menjadi doa kita bersama karena demi Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Betul. Terima kasih Laksamana Pertama TNI Teguh Sugiono SEMM selaku Kapuslai Kemhan RI sudah menyempatkan waktunya di kesibukan yang begitu banyak Pak Teguh sudah hadir di ruang podcast Kemhan pada pagi hari ini, dan tentu saja usai sudah podcast kita dengan episode yang berikutnya tentu akan menghadirkan topik yang lebih menarik lagi terkait dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Namun sebelumnya kita sama-sama salam bela negara. Ya, mungkin sebelum bela negara saya boleh pesan Mbak? Boleh silakan. Tentunya gini, kita semua tahu bahwa masa sekarang ini masih pandemi COVID masih berlangsung ya. Sehingga mungkin harapan kita semuanya bahwa pandemi COVID ini kita berharap segera bisa berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sebagaimana sebelum-sebelumnya. Dan semoga juga seluruh Sobat Kemhan dan TNI selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap kita bisa melaksanakan tugas kita dalam kita mendukung demi untuk pertahanan negara dan khususnya untuk NKRI. Baik, dan yang paling penting masih patuhi protokol kesehatan itu ya yang Pak penting, ya. Pak. Menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Baik, langsung saja kita salam bela negara Pak Teguh. 1, 2, 3, salam bela negara. Oke, saya Suara Madya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.